Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Penguji kinerja PPG dalam jabatan Bad 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Perkenalkan, saya bernama Emma Sriulina Sembiring dengan NIM 0314237502 serta tempat tugas saya di SMA Negeri 2 Kabanjahe, Kabupaten Karo. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Bad 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024 pada LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Pada hari ini, Jumat, tanggal 31 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan tema menghidupkan hati nurani dengan berpikir kritis. Kelas 12 SMA Negeri 2 Kabanjahe untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan Bad 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak ibu? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, sebelum kita memulai materi kita, mari sama-sama kita berdoa. Kepada kamu nak, depan mau doa. Teman-teman, sebelum kita mulai materi kita, ada baiknya kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa amalan solihah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada anak kami. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ramadhani, Ibu persilakan. Hiduplah Indonesia, Indonesia, 1, 2, 3 ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah
tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih kepada anak kami. Baiklah nak, sebelum kita masuk materi, kita is breaking dulu. Coba berdiri semuanya nak. Kalau saya bilang selamat pagi, boleh tepuknya sekali. Selamat malam, tepuknya 2 kali. Selamat siang, 3 kali ya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Oke, semuanya duduk. Ibu absennya nak, semuanya hadir nak bu? Hadir nak? Ya, Ramadhannya hadir? Hadir, berarti hadir semua ya nak? Oke, baiklah anak ibu, kemarin kita udah belajar tentang Asmaul Husna, ya Asmaul Husna. Oke, maaf, Asmaul Husna minggu kemarin. Jadi kita masuk apa tuh Asmaul Husna? Iya, nama-nama Allah ya. Baik. Itu minggu kemarin ya nak. Sekarang kita masuk tentang berpikir kritis. Ya, menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Nah, apa tujuannya nak? Apa tujuan kita untuk mempelajari menghidupkan kritis? Nah, yang pertama, siswa dapat memahami konsep menghidupkan nurani dalam berpikir kritis. Nah, yang kedua, siswa dapat menjelaskan pentingnya berpikir kritis dalam konteks kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga, siswa dapat menerapkan konsep berpikir kritis secara efektif dalam berbagai situasi dan kondisi. Nah, itulah berpikir kritis. Nah, kalau kita berpikir menggunakan apa nak? Ya, nah sekarang pertanyaan pemantik. Yang pertama adalah apa definisi dari menghidupkan nurani dalam konteks berpikir kritis? Ayo siapa yang tahu? Saya. Ya kamu, silakan nak. Sadar moral sebagai panduan dalam menganalisis keputusan, mengeluarkan argumen, dan menganalisis informasi, Bu. Iya, tepuk tangan yang kedua. Terima kasih Naku. Nah, yang kedua, bagaimana konsep nurani berperan dalam membuat keputusan yang etis dan moral? Ayo, siapa yang tahu? Iya, kamu nak, persilakan. Jawabannya kompas moral, yaitu nurani sering memberikan petunjuk batin tentang apa yang benar dan apa yang salah, baik dan buruk. Suara batin, introspeksi diri, yaitu nurani mendorong kita untuk merenung tindakan kita dan menilai apa tindakan kita. Iya, bagus. Tepuk tangannya nak. Oke, lanjut ke nomor 3. Apa saja elemen utama dari konsep nurani yang perlu dipertimbangkan dalam berpikir kritis? Siapa yang tahu nak? Iya, kamu nak. Elemen utama nurani dalam berpikir kritis, yang pertama kesadaran moral, yang kedua intuisi moral atau pengalaman hidup membentuk intuisi moral kita, yang ketiga akal budi. Oke, bagus. Tepuk tangannya semua. Selain itulah pertanyaan pemantik tadi udah kamu utarakan dan udah ada yang menjawab tadi ya nak. Nah, jadi nurani itu apa bu? Datangnya dari dalam hati, ya kan? Jadi hati itu sensitif kan? Sensitif banget. Ya kan? Jadi hati itu jangan konodai, nanti ada yang ini ya kan? Nanti kamu cari ya nak. Nah, apa itu nurani? Nurani itu ialah, ayo siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Iya, coba kamu nak.
Iya, bagus. Tepuk tangannya. Jadi nurani itu adalah suara hati atau kesadaran batin yang membedakan antara baik dan buruk. Jadi hati itu nggak pernah bisa berbohong. Mulut kita berbohong, tapi hati kita tidak pernah akan bohong di dalam. Aku yang ngambil itu, contohnya seperti itu. Nah, apa fungsi hati? Nah, apa itu fungsi nurani? Siapa yang tahu fungsi nurani? Saya, Bu. Iya, kamu. Yang pertama itu penguatan perilaku, yang kedua memberi rasa tenang, ketiga mendorong pengembangan diri. Iya, tepuk tangannya. Itulah fungsi nurani. Di sini berpikir kritis. Apa itu berpikir kritis? Proses berpikir secara sistematis dan objektif untuk menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, mengambil keputusan yang Rasional. Nah, berpikir. Sekarang semua sudah canggih. Kemarin Ibu baca di Jawa Timur itu ada seorang siswa SMP. Ketika kereta itu hilang dia tahu. Kenapa? Dari mana dia tahu? Dari nik seseorang. Jadi ketika kereta itu mau dikunci pakai nik. Apa itu nik? Iya. Jadi kita berpikir, berpikir ya kan, apa yang belum ada? Semua diciptakan Allah. Allah itu ada kan? Contohnya nyamuk. Nyamuk itu gunanya untuk apa? Apa? Nyamuk gunanya itu apa? Ada yang tahu nyamuk gunanya itu apa? Menggigit manusia. Berfungsi dia enggak? Berfungsi dia? Merugikan. Nah, tidak ada yang sia-sia oleh Allah. Dengan adanya nyamuk terciptalah leyon, terciptalah autan, terciptalah hiu. Jadi Allah itu menciptakan sesuatu itu membuka lapangan kerja. Jadi kalian berpikir apa yang belum ada ya nak? Kita berpikir mesin cuci piring sudah ada, mesin setrika sudah ada, mesin cuci sudah ada ya. Jadi kita nanti kamu berpikir apa yang belum ada? Oh iya ya, saya ciptakan nanti mesin piring yang masuk piring plastik keluar piring kaca. Iya. Iya kan? Berpikir kita itu kan? Iya, kita berpikir apa yang belum ada. Iya kan? Ya jadi belum ada itu bisa kita ciptakan. Itulah salah satu contoh berpikir kritis. Kita evaluasi, kita cari informasi itu betul apa enggak, ya kan? Jangan informasinya bisa hoax kan? Ada seperti itu enggak? Banyak enggak nak? Iya, banyak. Nah, apa manfaat berpikir kritis? Ya kan? Ada nggak manfaatnya? Ada. Ada manfaatnya. Yaitu hidup lebih bermakna. Hidup kita ini punya makna. Hidup hanya sekali. Hiduplah yang berarti, ya kan? Berarti hidup kita kan cuma sekali hidup kita kan. Ada yang nyawanya dua di sini. Nah, yang kedua, hubungan sosial yang lebih empati dan menghargai orang lain. Jadi kita menghargai orang lain satu sama lain. Ada yang nggak menghargai di sini? Ibu yakin deh semua ini bagus-bagus semua, ya kan? Nah, yang kedua, hubungan sosial yang lebih baik, lebih empati, menghargai orang lain. Yang ketiga itu damai dalam hati, merasakan tenang dan bahagia dunia akhirat. Jadi tujuan kita hidup ini kan tenang kan? Ada yang nggak tenang? Resah, gelisah. Iya kan? Ada yang seperti itu? Aku rasa nggak ada ya. Semua dia semuanya tenang jiwa dan batinnya ya kan? Tapi ada suatu saat atau ada satu musim ini hati kita ini, batin kita ini nggak merasa tenang. Ada yang pernah merasakan? Ada. Ada? Iya, coba yang ada, coba kamu. Hati kamu itu pernah nggak gelisah, nurani kamu itu? Pernah.
Iya. Contohnya seperti apa? Cerita aja nggak apa-apa. Ujian ya. Jadi ujian itu gimana? Bu, kayak takut nilainya rendah gitu. Iya, takut nilai rendah padahal belajar pun rendah juga gitu ya. Jadi gini, ketika kemauan kita itu tidak sesuai dengan kenyataan, itu Allah lah yang mengatur. Iya nggak nak? Kita dari berusaha sudah ya kan, berpikir kita, nurani kita pun ya Allah tolonglah aku, bantulah aku gitu kan. Tetapi Allah berkata, yang penting kita sudah berusaha. Setelah itu kita serahkan kepada Allah, ya kan? Nah, jadi manfaat menghidupkan nurani dan berpikir ini adalah hidup kita lebih bermakna. Ada tujuan hidup kita, ya nak? Nah, baiklah, mendiskusikan kelompok ya nak. Tadi ibu bilang mana kelompok 1? Saya bu. Kelompok 2? Saya, Bu. Kelompok 3? Saya, Bu. Iya, kayaknya lemes sekali ya kan. Ibu bilang tepuk 1. Tepuk ya nak. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke, nah semangat ya nak. Jadi ibu mau bagi kelompoknya. Ya. Yang buku. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, tugas setiap kelompok itu yaitu coba kamu tuliskan tentang menuliskan bagaimana kamu mengambil inisiatif, dan solusi tindakan hati nurani. Oke, itu aja pertanyaannya. Boleh kamu searching, boleh juga di internet. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Oke, gimana? Ada ibu? Kelompok 2 gimana, ada siap? Kelompok 3 semangat ya nak? Udah kelompok 2? Nggak mau bacakan aja nak, coba kelompok 2 maju ke depan. Maju ke depan, kelompok 2. Sini, nak. Oke, kita persilahkan
silakan kelompok 2, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan, Nak. Bagaimana kamu mengambil inisiatif dan solusi tindakan hati nurani? Jawabannya adalah dengan menghormati setiap suara hati yang keluar dari hati nurani kita dan mendengarkan dengan cermat dan teliti setiap isi hati nurani. Oke, tepuk tangannya untuk kelompok 2. Oke, silakan duduk untuk kelompok 2. Nah, tadi oke, itulah tadi hasil kelompok dari kelompok 2. Oke. Baiklah, nanti kelompok-kelompok lain nanti dikumpul untuk minggu depan aja. Oke. Baiklah, untuk refleksi, apakah anak ibu sudah mengerti dengan pengertian nurani? Yang kedua, apakah dalam pembelajaran materi menghindarkan nurani itu dengan berkritis sudah kita laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari? Jadi alhamdulillah sudah menerapkan menghidupkan nurani dalam berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, untuk kesimpulan, siapa yang bisa membacakan kesimpulan? Ya, coba kamu, Nak. Kesimpulan menghidupkan nurani dengan berpikir kritis adalah kunci untuk menjalani hidup yang bahagia dan sukses. Dengan terus berlatih dan mempraktikkan nilai-nilai kebaikan, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi sesama. Oke, baik. Jadi itulah kesimpulan dari menghidupkan nurani dalam berpikir kritis. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita harus berpikir, ya kan? Dari nurani kita yang paling dalam. Oke, nah, karena materi kita sudah selesai, coba siapa yang bisa buat doa? Atau sama-sama kita doa ya? Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.